baik dong. Kita kalau bangun tertidur kita ngapain ya? TikTokan Kak? Tidak boleh. Kalian tidak boleh. Kalau kalian anak Tuhan, kalian berdoa terlebih dahulu. Kita nyanyi, kita memuji Tuhan. Yuk kita bagi-bagi yuk. Adik-adik, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang manis, terima kasih atas penyertaan-Mu tadi malam, sehingga kami anak-anak-Mu bisa tidur dengan nyenyak. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mengikuti sekolah minggu. Kiranya Kau berkati anak-anak-Mu sehingga dapat mengikuti sekolah minggu ini. Amin. Santo Nikolas, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Adik-adik, tadi sudah bersyukur kepada Tuhan, sudah memuji nama Tuhan. Karena tujuan kita ke sekolah minggu itu mau bersyukur, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tadi pada waktu bersyukur, kita memulainya dengan apa, Dedek? Membuat tanda salib. Kalau membuat tanda salib, kita menyebut apa? Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu artinya kita sudah menghormati Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ngapa toh Kak Parti kok ngomong gitu terus? Karena hari ini gereja memperingati Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Nah, kalau Tritunggal Maha Kudus itu berarti kita menghormati Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Seperti kita waktu membuat tanda salib. Nah, mari kita, kalau mau jelas, kita buka telinga kita, hati kita. Kak Parti mau cerita sedikit. Apa itu maksudnya Tritunggal Maha Kudus? Nah, sebelumnya nih lihat. Kak Parti mau ada gambar. Ya. Gambarnya jangan jelek Kak Parti. Jelek gak apa-apa, yang penting kalian jelas ya. Lihat ini gambarnya. Di sini gambarnya ada manusia, ada berbagai macam binatang,
ada benda di angkasa, ada gunung, ada sungai, ada, ya kamu lihat sendirilah, di situ ada buah, ada tanam-tanaman. Nah, adik-adik, siapa tahu yang menciptakan dunia beserta isinya ini? Yaitu Allah Bapa. Dari sekian ciptaan Allah Bapa, mana yang dicintai? Yang dicintai adalah manusia. Mengapa manusia yang paling dicintai oleh Allah Bapa? Karena manusia diberi tugas oleh Allah Bapa untuk merawat dan menguasai semuanya. Tetapi adik-adik sayang. Kenapa kok sayang? Manusianya kan tidak dua tok. Di sini kan dua tok, Adam dan Hawa. Manusianya itu bertambah menjadi banyak. Dari banyak manusia itu ada yang mau mendengar perintah Allah Bapa, ada yang tidak. Yang tidak itu akhirnya melakukan banyak kesalahan yang disebut dosa. Allah Bapa kira-kira sedih enggak ya? Sedih adik-adik, nangis karena Allah Bapa, loh ciptaanku kok seperti ini ya, banyak berbuat dosa. Tetapi sekali lagi adik-adik, karena Allah Bapa itu begitu cinta kepada manusia, akhirnya Allah Bapa mewahyukan putranya ke dunia. Yaitu siapa adik-adik kenal? Yaitu Yesus. Jadi Yesus itu adalah Allah Putra adik-adik. Dan apa tugasnya Yesus ke dunia? Tugasnya yaitu memberikan pengajaran supaya manusia kembali mau mendengarkan perintah Allah Bapa di surga. Supaya manusia itu bertobat, supaya manusia itu kelak masuk ke dalam surga, hidup bahagia bersama Allah Bapa di surga. Tetapi apakah semua nurut? Ayo adik-adik di sini ada yang nurut sama orang tua? Ada yang masih nakal? Ada. Nah itu, yang nakal itu berarti tidak nurut bagi Yesus. Sama manusia juga begitu, ada yang tidak nurut. Akhirnya kenapa? Apa buktinya banyak manusia yang tidak nurut? Buktinya ini, Yesus wafat di kayu salib. Yesus ini punya dosa adik-adik? Tidak punya. Tetapi karena ulah manusia yang tidak mau mendengarkan Bapa di surga melalui Yesus, akhirnya Yesus ditangkap, disalib sampai wafat di salib. Ini. Nah, bagaimana kita manusia yang dicintainya ini? Apakah kita ditinggal gitu toh? Oh, tidak. Yesus, Allah Bapa, Allah Putra, Yesus ini tetap mendampingi kita adik-adik, tetapi tidak menjadi Yesus lagi, tidak, tetapi berupa Roh Kudus. Apakah Roh Kudus sampai sekarang itu masih melindungi kita, masih membimbing kita, masih memperingatkan kita? Masih. Nah adik-adik, kalau Allah Bapa, Allah Putra itu mencintai kita, kita juga harus mencintai kita. Hewan saja cinta kok adik-adik sama anaknya. Tahu ceritanya? Nih Kak Parti punya cerita. Ini adalah ayam beserta anak-anaknya. Dia tinggal di kandang. Suatu hari kandangnya terbakar adik-adik. Nah, induk ayam ini melindungi anaknya dengan melebarkan sayapnya. Supaya anak-anaknya itu terlindungi dari api, tidak terbakar. Adik-adik lihat itu. Ya, lihat anak-anaknya dilindungi dengan sayapnya. Akhirnya siapa yang meninggal adik-adik? Yang mati kena api siapa? Ya, yang mati adalah induknya.
Lihat nih adik-adik, induknya mati, ditemukan sama pemiliknya. Kemudian anak bapaknya ingat, oh kok kayak Yesus ya. Yesus itu juga cinta sama anak-anak, cinta sama mama papa adik-adik, sama oma opa, sama perawat-perawatnya, cinta semua. Buktinya yaitu Allah Bapa menurunkan Yesus dan membimbing kita, mendampingi kita dengan Roh Kudus sampai sekarang. Jadi adik-adik, mulai sekarang kalau kita mau berdoa, membuat tanda salibnya tidak usah cepet-cepet, harus dengan hormat. Kalau membuat tanda salib, perlahan-lahan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu tidak baik. Itu namanya tidak menghormat Tritunggal Maha Kudus. Karena Allah Bapa yang menciptakan kita, Allah Putra yang mengajarkan kita banyak sukacita, Allah Roh Kudus yang senantiasa mendampingi kita. Mari adik-adik, karena hari sudah siang, mari kita pulang. Kita sebelumnya berdoa dulu. Adik-adik, tadi Tritunggal Maha Kudus kakak menyampaikannya kan sudah selesai. Mari kita belajar untuk menghormati Tritunggal Maha Kudus dengan membuat tanda salib dengan penuh hormat. Tetapi pesan Kak Parti, jangan hanya waktu melihat ini aja. Sekarang kan di rumah ya adik-adik, tidak bisa ibadah ke gereja. Di rumah pun kita setiap mau apa yang kita lakukan harus berdoa. Mari kita membuat tanda salib, yaitu berarti menghormati Tritunggal Maha Kudus dengan hormat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bimbinglah kami senantiasa agar setiap hari, setiap saat, semakin hari kami semakin mencintai Engkau, menghormati Engkau dengan bersungguh-sungguh di dalam memuji nama-Mu. Ya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, biarlah Engkau senantiasa mendampingi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Parti. Sekarang kita pamit berdiri yuk untuk memuji Tuhan. Terima kasih untuk Kak Parti sudah mengisi firman-Nya hari ini. Adik-adik, jangan lupa tetap pakai masker, tetap sehat, dan di rumah saja ya.
Selamat merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Sampai jumpa. Sekarang kakak akan umumkan pemenang kuis minggu lalu. Selamat untuk Alexander Matthew Iskandar, Cynthia Victoria Santosa, Cecilia Michelle Jennifer Kristanto, dan juga Nathanael Calvin Wibowo. Buat yang belum menang, gak apa-apa, jangan bersedih. Rajin-rajin ikut sekolah minggu ya, dan ditunggu kuis-kuis selanjutnya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah!